Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aida Diarana. Saya dari kelas 4D, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan memaparkan mengenai ringkasan blockchain yang berasal dari video YouTube. Berikut adalah table of contents-nya. Yang pertama, kita akan membahas untuk pengenalan teknologi blockchain, dan yang kedua, bagaimana cara kerja blockchain, dan yang ketiga, apa itu mining. Oke, di sini berisi tentang ringkasan untuk mengenal teknologi blockchain. Nah, what is a blockchain? Jadi, blockchain merupakan sebuah transaksi digital catatan yang diatur dalam potongan data yang dibentuk dan disebut blok. Nah, kemudian blok-blok ini terhubung satu sama lain melalui validasi kriptografi yang dikenal sebagai fungsi hashing. What is the motivation of blockchain? Apa sih motivasi terciptanya blockchain? Jadi, blockchain adalah sebuah teknologi yang bertujuan untuk mengatasi masalah kepercayaan dengan cara desentralisasi. Desentralisasi dalam konteks blockchain berarti bahwa data atau informasi tidak disimpan di satu pusat kontrol tunggal, melainkan tersebar di banyak node atau komputer yang terhubung dalam jaringan yang saling terhubung. Kemudian, ketika data disimpan secara terdesentralisasi, tidak ada satu pihak atau otoritas tunggal yang memiliki kendali penuh atas informasi tersebut. Nah, ini mengurangi risiko manipulasi atau kecurangan karena tidak ada satu entitas yang dapat mengubah data secara sepihak. Sebaliknya, data dalam blockchain dienkripsi dan diautentikasi menggunakan algoritma kriptografi yang canggih, yang membuatnya sulit untuk dimanipulasi. Ada satu orang dokter melakukan diagnosa COVID-19 dan menyatakan bahwa seorang pasiennya telah terjangkit COVID-19. Kemudian biasanya data tersebut dikirimkan ke sistem rekam medis dan diolah oleh administrator website. Kemudian diagnosa COVID-19 dari dokter harus divalidasi oleh semua pihak terkait karena tidak saling percaya satu sama lain. Yang dimaksud dengan tidak saling percaya satu sama lain di sini adalah bisa jadi ketika si pasien yang memasukkan data diagnosisnya sendiri, si pasien ini akan memanipulasi data yang tadinya pasien tersebut didiagnosis positif COVID-19, pasien tersebut akan mengisi atau memanipulasi data dengan menyatakan bahwa dia negatif COVID-19. Jadi bagaimana sih solusi yang tepat untuk mengatasi kasus ini? Jadi solusinya adalah semua pihak menyimpan semua data dalam buku besar. Ketika ada diagnosa, maka pihak terkait dengan data itu akan saling mencatat di buku besar masing-masing. Jadi semua punya salinan data yang telah disepakati. Buku besar ini bisa disebut blockchain. Blockchain sebagai buku besar terdistribusi. Setiap transaksi data akan dikelompokkan menjadi satu blok. Karena akan terjadi banyak transaksi, maka blok-blok tersebut dihubungkan bersama secara kriptografik membentuk blockchain. Untuk yang kedua, saya akan memaparkan materi bagaimana cara kerja blockchain. Nah, yang pertama ada Genesis block. Genesis block ini, yang ini, untuk memicu blok-blok berikutnya. Blok Genesis merupakan blok pertama dalam sebuah blockchain dan sering dikenal sebagai blok khusus yang memiliki peran penting dalam membentuk serta memulai seluruh jaringan blockchain. Genesis block ini berfungsi sebagai pemicu bagi blok-blok berikutnya dalam jaringan dan berisikan data transaksi yang bebas ditentukan. Jadi blok yang awal, nah kemudian ada blok yang berikutnya. Selanjutnya, setiap blok terhubung dalam jaringan dengan menyimpan identitas dari blok sebelumnya. Nah, jadi dari blok yang ini, kemudian yang ini, menyimpan data dari blok yang awal, dari Genesis blok ini. Ini penting untuk memastikan konsistensi dan integritas data di seluruh jaringan blockchain. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk menyatukan blok-blok
tersebut. Nah, untuk mengetahui itu semua, kita perlu memahami konsep fungsi hashing. Apa itu fungsi hashing? Fungsi hashing biasanya dipelajari bersama dengan kriptografi, yaitu ilmu tentang pembuatan pesan rahasia dan cara memecahkannya. Fungsi hashing merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk melacak sebuah kata menjadi kata lain yang tidak bermakna dan sedapat mungkin kata hasil hashing tidak bisa ditebak dari kata apa kata tersebut berasal. Kemudian ada konsep keamanan blockchain. Pentingnya integritas dalam blockchain yang dijaga melalui penggunaan konsep hashing. Setiap perubahan pada satu blok akan memengaruhi validitas blok-blok berikutnya, menjaga keadilan dan keamanan data. Dalam suatu kasus, seorang hacker berupaya memodifikasi sebuah data yang berisi data transaksi mengenai COVID-19. Nah, jika seorang hacker tersebut mengubah data transaksi, dia tidak hanya memodifikasi transaksi dalam satu blok, tapi dia harus memodifikasi transaksi dalam semua blok berikutnya di blockchain. Dia juga perlu menyinkronkan perubahan ke semua komputer lain di jaringan yang merupakan tugas yang mahal secara komputasi untuk dilakukan. Karenanya, data disimpan di blockchain tidak dapat diubah karena sulit diubah setelah blok tempat mereka berada ditambahkan blockchain. Untuk yang berikutnya, saya akan membahas apa itu mining. Istilah mining tidak lepas dari teknologi blockchain. Secara garis besar, mining berarti proses menambahkan blok blockchain. Di sini ada node. Node merupakan bertugas melakukan mining. Nah, dalam jaringan blockchain terdapat banyak node, dan setiap node memiliki blok-blok yang berisi data transaksi yang saling terhubung satu sama lain dengan mengkoneksikan dengan fungsi hash. Node berperan untuk menemukan solusi yang ditetapkan oleh protokol konsensus. Nah, di sini ada komputer khusus yang bertugas melakukan penambangan atau mining. Komputer ini juga bertugas sebagai komputer yang menambah blok di blockchain. Jadi bagaimana cara kerja mining? Mining dimulai dengan penyebaran atau broadcasting transaksi baru ke seluruh jaringan blockchain. Setiap node dalam jaringan, termasuk komputer penambang, berusaha untuk memasukkan transaksi tersebut ke dalam blok baru. Namun, tidak semua transaksi dapat dimasukkan secara langsung. Ada proses penentuan transaksi mana yang akan dimasukkan berdasarkan berbagai faktor, seperti biaya transaksi, ukuran transaksi, dan urutan kedatangan. Kemudian, komputer penambang bersaing untuk menemukan nonce, atau nonce ini nomor yang hanya digunakan sekali, yang memenuhi target kesulitan yang ditetapkan oleh protokol konsensus blockchain. Target kesulitan ini disesuaikan secara dinamis berdasarkan jumlah penambang dan daya komputasi jaringan. Setiap blok yang ditambahkan ke blockchain harus memiliki bukti kerja atau proof of work yang menunjukkan bahwa nonce yang benar telah ditemukan. Penambang yang berhasil menemukan nonce yang sesuai akan mendapatkan hadiah dalam bentuk koin digital. Misalnya, pada Bitcoin, penambang akan diberi imbalan sejumlah Bitcoin baru bersama dengan biaya transaksi yang termasuk dalam blok tersebut. Nah, hadiah ini menjadi insentif bagi penambang untuk menyediakan daya komputasi mereka untuk menjaga keamanan dan keandalan jaringan blockchain. Selain itu, dalam video YouTube yang telah Bapak berikan, menjelaskan bahwa komputer penambang ini terus bersaing untuk menemukan nonce setelah setiap blok ditambahkan ke blockchain. Proses ini memastikan kelancaran transaksi dan keamanan jaringan. Kemudian, penambangan merupakan aspek krusial dari teknologi blockchain karena tidak hanya memastikan validitas transaksi, tetapi juga memelihara keamanan dan desentralisasi jaringan. Diskusi dan pembelajaran lebih lanjut tentang blockchain sangat diperlukan untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang proses mining dan teknologi blockchain secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.